Apakah benar ini rumahnya Mas Hasbi? Iya benar. Seseorang bertamu ke rumah orang, itu ada jamnya, Mbak. Lanjutkan suaminya sampai aja. Enggak, Mas. Saya nggak mau menerima tamu malam-malam. Saya nggak pernah sekolah, emang saya nggak pernah sekolah, tapi insya Allah untuk adab dan cara bicara saya ini, ya saya kira sudah termasuk sopan. Nah ini chatnya. Nomor suami sampean kan? Iya benar. Ini apa, Mas? Ini masalah. Apa maksudnya ini? Mau apa mereka bertamu ke sini? Istri udah saya bujuk, nggak apa-apa masih sebentar aja. Mau apa ya? Kamu itu harusnya malu, Mas, menceritakan aib sendiri loh. Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihil burhanu al-mabsud fil wujud karomuhu wa isanu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tusbihu bil qulub wa tantaru bil ansub batalinu ba'su wa ala alihi wa sahbihi man masuk. Selamat datang, selamat berjoin untuk para sahabat-sahabat saya yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan kita, dimudahkan segala urusan kita, dimenangkan perjuangan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para sahabat-sahabat semua, sampai detik ini saya masih diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa sahabat-sahabat semua di luar sana. Gimana kabarnya sahabat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung saja, pada malam hari ini para sahabat-sahabat semua, saya bersama tim dan juga bersama Mbak Ambarwati yang sudah lama tidak tayang di YouTube ya. Banyak sekali dari sahabat-sahabat LMSPT di luar sana yang menanyakan terkait dengan Mbak Ambar. Ya, ini Mbak Ambar sekarang bersama saya, para sahabat-sahabat semua. Disapa dulu Mbak Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat semuanya yang kangen, rindu atas kehadiran saya, semoga selalu disehatkan untuk para sahabat semuanya dan netizen di luar sana. Alhamdulillah saya sehat walafiat, dan alhamdulillah saya juga berada di tempat yang saya merasa cukup tenang, saya merasa cukup alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya di tempat itu juga di tempat Mas Anam. Untuk para sahabat semuanya, semoga selalu dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Semoga tetap menjadi orang yang baik dan jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk sahabat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah para sahabat-sahabat semua. Jadi maksud daripada malam ini saya mengajak tim dan juga Mbak Ambar ingin mendatangi salah satu pasien, bisa dibilang pasien para sahabat-sahabat semua ya. Tadi pagi saya dicat oleh seseorang, yang mana seseorang ini bernama Mas Hasbi. Jadi Mas Hasbi ini mempunyai istri namanya Mbak Desi, dan istrinya ini baru pulang dari luar negeri para sahabat-sahabat semua. Dan semenjak istrinya pulang dari luar negeri itu, katanya istrinya itu berubah dan ada indikasi istrinya ini kena pelet sahabat-sahabat semua ya. Jadi ya kita deteksi dulu, kita ini sudah di depan rumahnya para sahabat-sahabat semua, makanya terus ikutin, terus doakan, kita doa bidoa ya sahabat-sahabat semua, saling mendoakan semoga apa yang kita perbuat di dalam dunia ini kita selalu berusaha untuk supaya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan untuk terkait dengan produk, para sahabat-sahabat semua, kemarin ada yang menanyakan apakah bisa menggunakan sistem COD. Jadi bisa sahabat-sahabat semua, jadi langsung bisa check out di Shopee saya. Shopee saya username-nya XPT Store. Jadi bisa klik di pencarian, tulis saja XPT Store. Nah di situ banyak produk untuk dimasukkan ke keranjang gitu sahabat-sahabat semua ya. Tapi sebelumnya kita sholawat dulu ya.
para sahabat-sahabat semua, karena 1 kali berselawat kita akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Dan juga dari sahabat-sahabat semua di luar sana itu banyak yang kangen dengan selawatnya Mbak Ambar. Monggo selawat Mbak Ambar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat sahabat ya. Sholawat kesukaan saya. Semoga saya bisa melantunkan terus untuk para sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala toha Rasulillah. Salatu wassalamu ala Yasin Habibillah tawa sal nabi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin mujahidi lillah bi ahril badri ya Allah. Alhamdulillah, maaf ini saya pelan-pelan untuk bersalawat lagi sahabat. Kalau ada yang kurang enak didengar juga mohon maaf. Semoga saya bisa selebihnya melantunkan salawat dengan benar dan baik. Alhamdulillah Para sahabat-sahabat semua, ya udah kita langsung udah siap Mbak Ambar? Insya Allah siap. Bismillah. Kita langsung menuju rumahnya. Soalnya titik terakhir selebnya di sini. Semoga aja benar, ayo. Ya, bismillah. Alhamdulillah, dan saya tadi sudah izin sahabat-sahabat semuanya kepada Mas Hasbi untuk mendokumentasikan ini. Bismillahirrahmanirrahim sahabat ya. Kita doakan misi kita ini lancar tanpa ada hambatan apapun. Siapa kamu? Saya, apakah benar ini rumahnya Mas Hasbi? Iya benar, saya istrinya. Hah? Ngapain kamu kesini malam-malam? Ini saya diundang sama suaminya sampean, disuruh ke rumah ini. Tapi dari suami saya tidak ada konfirmasi. Sama sekali tidak pernah bilang kalau mau ada tamu malam-malam. Ini chatnya saya tunjukkan. Saya ada chatnya kok. Sampai Mbak Desi ya? Iya. Oh, Mbak Desi. Mohon maaf, soalnya kita mengarah ke sini ini juga karena diundang oleh Pak Hasbi selaku suaminya Ibu ya. Iya. Oh iya. Dan tadi juga disuruh ke sini gitu loh. Maaf ya Mbak ya, ini sudah jam berapa? Ada seseorang bertamu ke rumah orang. Itu ada jamnya Mbak. Ini jam berapa ini Mbak? Mbak pernah sekolah nggak? Tahu sopan santun nggak? Kita ini apa ya? Maksudnya sudah konfirmasi dulu sama Pak Hasbi gitu loh. Sekarang suaminya sampai mana? Masih di kamar. Mungkin biar lebih enak, jadi saya mohon panggilkan suaminya sampai aja. Enggak Mas, saya nggak mau menerima tamu malam-malam. Ini sudah jam berapa? Saya ini yang nyuruh suaminya sampean. Enggak, saya nggak pernah percaya sama Mas. Mohon maaf, kita nggak akan datang secara tiba-tiba kalau tidak ada perintah atau tidak ada WA dari Pak Hasbi. Dan mohon maaf kalau Ibu bilang saya nggak pernah sekolah, emang saya nggak pernah sekolah, tapi insya Allah untuk adab dan cara bicara saya ini ya saya kira sudah termasuk sopan. Mohon maaf kalau Ibu merasa terganggu, tapi saya minta tolong agar bisa dipertemukan dengan Pak Hasbi karena beliau yang mengundang saya dan tim Mas Anam semuanya. Jelas Mbak, ini rumah saya dan saya tuan rumah di sini. Saya nggak mau malam-malam ada orang bertamu ke rumah saya. Meskipun itu suami saya yang minta ya. Karena suami saya nggak pernah sekalipun bilang kalau mau ada kamu sama kamu ke rumah saya. Ya. Lebih baik Anda pulang. Lebih Gini baik aja Anda wis. pulang. Tak tunjukkan chatnya ya. Chatnya Mas Hasbi. Nah ini chatnya. Nomor suami sampean kan? Iya benar. Nah iya, kita sudah konfirmasi terlebih dahulu soalnya. Tapi ini rumah saya Mas. Saya yang berhak di sini. Yang ngatur semua di sini saya. Ya, tapi
Bentar-bentar, ini orangnya marah-marah sahabat ya. Mohon maaf. Tapi apabila kita bisa dipertemukan, diperkenankan bertemu dengan Pak Hasbi, nanti siapa tahu Pak Hasbi bisa menjelaskan kepada Ibu Desi ya. Ya. Mohon maaf sebelumnya kalau kita datangi lancang, tapi kita ini disuruh Pak Hasbi untuk datang ke rumah jenengan. Gini Mbak ya, kalau Mbaknya sama Masnya mau ketemu sama suami saya, Pak Hasbi, lebih baik besok ya. Karena ini sudah malam. Jam berapa ini? Saya nggak mau menerima tamu di luar jam bertamu di sini. Ya, ini awalnya itu gini Bu. Saya ini untuk kesini, melangkah ke sini bersama tim dan Mas Anam semuanya. Ini atas perintah Pak Hasbi. Bukan karena kita semata-mata datang ke rumah orang sahabat, tidak ya. Ini ada perintah untuk kesini bersilaturahmi ke sini. Dan Ibu Desinya ini kok marah-marah. Mohon maaf Bu sebelumnya. Ya itu tadi saya ingin bertemu dengan Pak Hasbi karena ada hal yang perlu dibicarakan dan saya ini juga bertamu dengan baik-baik. Jika Ibu marah-marah ya saya mohon maaf, tapi saya berperluannya dengan Pak Hasbi. Kalau Ibu tidak terima ya saya mohon maaf, tapi ya itu tadi saya ingin bertemu dengan Pak Hasbi karena saya dengan tim perjalanan dari rumah ke sini itu juga cukup jauh. Dan tadi kita ini sampainya malam gitu loh Bu. Nggak bisa Mbak. Di sini tuan rumahnya saya. Yang mengatur di sini semua saya Mbak. Kalau sampean mau bertemu sama suami saya besok, Anda konfirmasi dulu ke suami saya. Karena hari ini suami saya nggak pernah konfirmasi sedikit pun soal mau bertamu Anda. Soalnya gini loh Bu, saya sama tim berangkat dari rumah ini juga nggak barusan tadi, malah tadi siang, jauh soalnya. Oh, saya nggak mau tahu soal itu. Karena Mas Hasbi nggak pernah cerita ke saya. Apa tujuannya sampean kesini malam-malam lagi? Ya, makanya biar jelas suami sampean panggil biar jelas gitu loh. Soalnya kita juga perjalanan jauh juga gitu loh. Mas, Sampean panggil enggak apa-apa. Iya. Saya tunggu di sini kalau nggak dipersilakan. Biar jelas. tunggu. Sampean nggak boleh masuk sebelum saya sendiri yang kesini. Ini apa Mas? Ini Mas Anam kenalin. Apa maksudnya ini? Mau apa mereka bertamu ke sini? Gak apa-apa, saya ngundang aja. Kamu itu ya nggak pernah konfirmasi ke saya, langsung undang tamu. Ini jam berapa Mas? Baru jam 7. Habis sisa kan masih boleh toh. Ya pokoknya aku nggak mau ada tamu hari ini. Bentar aja nggak apa-apa. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena aku nggak mau, aku nggak suka mereka datang. Sebentar. Ini gini ya Mas ya. Saya sama Ustadz Anam sahabat semuanya ya, kita ini datang ke sini atas perintah Pak Hasbi. Dan saya sudah datang sama semua tim dan Mas Anam juga. Kok di sini orangnya marah-marah sahabat bertengkar. Ini istri udah saya bujuk, nggak apa-apa masuk sebentar aja ya. Enggak apa ya? Monggo, silakan. Ya, mohon maaf ya. Mas, Assalamualaikum. ini apa ini? Nggak Kok apa-apa. disuruh masuk? Bentar aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Kamu itu ya? Monggo, silakan masuk Mas. Mau berantakan Mas? Iya. Oh, alhamdulillah kita nyampe juga. Maaf Mas ya, jadi di depan langsung marah-marah. Jadi kenapa istrinya sampean itu lagi halangan atau kok marah-marah ini? Gini ceritanya, istri kan TKW. Jadi TKW lah di Taiwan itu sudah sekitar 10 tahun. Gitu. Awalnya sih setahun 2 tahun pertama itu enak gitu. Maksudnya enak itu komunikasi lancar. Terus setelah 5 tahun terakhir ini itu komunikasi udah mulai kurang. Kebetulan beliau sekarang sudah di rumah, kok kondisinya marah-marah terus gitu. Mas, kamu itu harusnya malu Mas menceritakan aib sendiri loh. Enggak, ini Ustaz. Aku nggak sakit Mas. Enggak, bukan sakit gitu deh. Maksudnya Kamu itu yang sakit ya? iya. Ya, Mas yang sakit. Oke. Maksudnya ini Mas ngundang Mas Anam ini buat konsultasi aja gitu. Buat konsultasi
kok adik ini beda gitu dari 10 tahun yang lalu. Kamu mau tahu kenapa aku berubah? Karena kamu tuh nggak bisa nyukupin kebutuhan di rumah. Aku kerja jadi TKW susah, Mas, capek. Bentar, mohon maaf. Ini kita tidak termasuk untuk memancing atau mengundang cekcok antara jenengan dan jenengan, karena kita ini datang hanya untuk meluruskan apa keluhan dari Pak Hasbi dan apa yang dirasakan oleh Bu Desi ya. Ini kita nggak mengundang permasalahan juga enggak, karena kita diundang di sini dengan baik-baik, kita bertamu dengan baik-baik, dan ini kan ada keluh kesah dari Pak Hasbi, bisa diceritakan, nanti kita bisa mempertengahi atau membantu dengan apapun yang kami bisa gitu. Ini loh Mbak ya, suami saya itu gajinya pun nggak seberapa. Aku itu keluar Mbak, ke Hongkong Mbak, selama puluhan tahun Mbak aku di sana cari nafkah buat bantu dia Mbak, tapi dia nggak pernah sedikit pun ngerti. Sekarang gini loh Mbak ya, sampean wanita kan ya, aku juga wanita kan, kerja itu capek Mbak, menguras tenaga. Terus dia enak-enakan di sini kerjanya cuma biasa-biasa aja. Ya porsinya kan udah beda deh, kerja di luar sama di sini gitu kan. Kamu tuh harusnya malu Mas. Kamu itu ngapain undang mereka ini? Ya tapi kan maksudnya kan bisa dibicarakan gitu loh deh maksudnya. Gak bisa Mas, kamu itu sudah terlalu banyak apa ya, dipengaruhi sama keluarga kamu itu. Istighfar Bu, istighfar. Jangan selalu menyudutkan suami jenengan. Mungkin jenengan kerja di luar dan suami jenengan ini ada di rumah, tapi kan sama-sama bekerja. Jangan saling menyudutkan. Jangan menjadi wanita seolah-olah sudah mendapat penghasilan sendiri bisa meremehkan seorang laki-laki. Bukan gitu Mbak ya. Sampean itu nggak pernah tahu apa yang aku alami. Orang tua dia ini ya menganggap mantu yang kaya itu baru dianggap mantu. Kalau aku dari orang nggak punya Mbak. Makanya aku sampai pergi jadi TKW itu. Udah Mas, aku nggak mau tahu. Kamu itu malu-malukan aku aja kamu itu. Ada tamu. Bentar ya. Gimana Mas Imam? Mas Anam? Ya tapi kalau menurut saya memang sekaya apapun istri ya derajatnya masih di bawah suami, soalnya ridhonya kan letaknya di suami juga kan? ada di suami. Jadi ya seperti itu, entah itu permasalahan. Tapi dulunya nggak seperti ini Mas Hasbi ya? Oh dulunya harmonis Mas. Jadi ya maksudnya ya kita keluarga normal lah, maksudnya. Sudah dikaruniai anak sampean belum? Alhamdulillah sudah. Anaknya berapa? 2. Ya. Jadi ya saya di rumah kerja ngurus anak, sedangkan istri ini kan bantu keluar negeri gitu. Kalau aku nggak sampai keluar Mas ya, mungkin aku udah diceraiin sama kamu, sama orang tua kamu. Kamu itu harusnya sadar orang tua kamu itu. Begitu siapa? Kamu diam Mbak ya. Kamu nggak pernah ada di posisi aku soalnya. Awal mohon maaf. Memang saya nggak pernah merasakan apa yang pernah ada di posisi jenengan, keluh kesah jenengan apa. Tapi ini saya bertanya, Ibu pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW. Ini apa disuruh oleh Pak Hasbi atau kemauan jenengan sendiri atau kemauan keluarga Pak Hasbi? Itu karena sakit hati saya Mbak. Saya ini anak orang nggak punya Mbak, tapi orang tua dia ini selalu beda-bedakan saya sama menantu lainnya. Gini loh Mbak, kita bisa bicara secara rileks dan sabar, perbanyak istighfar. Kita kan juga beragama Islam ya. Jadi di saat hati kita merasa sakit atau merasa gitu, kita aja istighfar, baca sholawat. Dan lebih amannya lagi jangan sampai membentak-bentak seorang laki-laki ataupun suami. Aku nggak mau tahu Mbak ya, pokoknya kamu harus keluar dari rumah aku sekarang juga. Usir Mas, kamu jangan diam aja, kamu itu laki-laki. Iya, bentar ta. Ini Mas yang ngundang. Jadi maksudnya kita ngobrol baik-baik dulu. Kita kan nggak pernah ketemu nih, maksudnya nggak pernah ketemu enaknya itu di mana gitu. Jadi Mas di sini tuh ngundang Mas Anam buat jadi penengah buat kita. Tapi sebelum Manfaat madu ruqyah ini diantaranya menjaga stamina tubuh, memperkuat keharmonisan, hubungan suami istri diranjang, dan mempercepat proses pengobatan. Dan ini adalah teh imun, teh berkualitas yang berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, agar tidak mudah terserang berbagai macam virus yang menyebabkan sakit. Produk kami yang selanjutnya minyak zaitun, yang kaya akan manfaat untuk kesehatan kulit dan rambut, mengurangi jerawat, dan menjaga kelembapan rambut. Kami juga hadirkan aksesoris, seperti kalung terompah Rasulullah. Sebagai kalung yang menambah kecintaan kepada Rasulullah, kalung ini juga bisa diukir dengan nama pemakainya. Dan juga minyak yang disukai Rasulullah, yakni minyak kasturi,
agar semakin kusuk dalam beribadah, dan sarana ikhtiar untuk mendatangkan malaikat rahmah. Kami juga menyediakan kaos untuk bersantai, kaos yang berbahan berkualitas mulai dari jenis kain yang bisa meredam gerah dan juga print sablonnya yang tidak mudah luntur.